Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan disehatkan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin. Debat antara Roy Suryo vs Perskar Matutina di acara Sindo Prem terkait gelar perkara khusus, dan Roy Suryo tidak mau menjawab pertanyaan dari Perskar. Kita simak videonya teman-teman. Akan Mas Roy ditanggapi Mas Roy. Berani berbuat ijazah palsu ya harus berani. Oh iya dong. Kan kalau begini Mas Roy, ya, yang menarik kan gini. Silakan Mas Roy, kita beri kesempatan Mas Roy dulu Bang Sil. Silakan Mas Roy. Kita akan gelar perkara khusus, dan saya insya Allah kalau tidak ada tolakan juga akan dihadirkan bersama dengan Mas Roy itu selaku ahli. Mas Roy kita akan clear nanti. Gelar perkara khusus belum? Belum kan? Ya, Mas Roy, kalau gelar perkara khusus itu hanya dihadirkan bukti-bukti. Atau menurut saya tuh selaku ahli udah berkali-kali. Jadi sebenarnya gelar perkara biasa juga yang oleh Wasidik ya, Mas Roy. Jadi itu hanya dilampirkan bukti ini, bukti itu, nggak terlalu banyak seperti kita berdua debat sekarang ini, gitu loh. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Kita tunggu dan nanti biarkan. Kalau ini Mas Roy ya, saya bukan ahli nujum, tapi melihat Mas Roy mereka nggak punya bukti-bukti yang akurat, yang valid, gelar perkara khusus ini akan hasilnya kurang lebih sama. Kalau saya melihatnya sebagai tunggu aja, tunggu aja supaya tidak. Ya, bukan saya paranormal ya. Meramal. Nah, jadi bukan saya juga paranormal, tapi gelar perkara ini nantinya hasilnya kurang lebih sama. Karena apa? Sampai saat ini Mas Roy, baik pihak Mas Roy, Rismond dan kawan-kawan itu sangat membingungkan, membagongkan, dan tidak ada bukti yang valid. Contohnya, pertama ijazah itu dipalsukan sebelum tahun 2005, ya. Terus yang kedua oleh UGM. Sekarang ijazah itu dipalsukan tahun 2012 oleh Pramuka. Ini kan itu nanti akan terungkap. Ini dua hal yang menurut saya dari sini aja sudah jauh ya. Baik, Kenapa Bang Sil juga Mas Roy mereka bisa percayakan sini? Saya juga penasaran nih Bang Sil, jawaban dari Mas Roy gimana soal yang barusan Bang Sil sampaikan. Mas Roy silakan Mas Roy. Ya, jadi nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi Bang Silves mau cerita apa-apa, yang jelas semua itu memang terus bergerak. Mau setelah ada gelar perkara khusus nanti semua fakta-fakta itu akan muncul gitu loh. Jadi soal keterlibatan atau peran Pak Iman misalnya, nanti sudah akan ada. Meskipun mungkin bukan digelar perkara khusus, tapi itu akan ada semua. Dan semua itu sebenarnya membuka UGM, ya. Baik. Jadi sebenarnya saya mau tanya Mas Roy nih. Banyak sekali alumni yang kemudian mempertanyakan kepada rektorat, kepada dekanat, ya gitu. Nanti dikira wah itu yang menghasut Roy Suryo lagi gitu. Nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi itu silakan Bang Silvester, apa yang mau ditanyakan Bang Silvester? Mudah-mudahan malam ini Mas Roy bisa menjawab loud and clear. Silakan. Pertanyaan saya, ijazah itu dipalsukan sebelum tahun 2005 oleh UGM atau 2012 oleh Pasar Pramuka? Silakan Mas Roy. Ada hal-hal yang bisa saya jawab, ada hal yang harus saya jawab sekarang, ada hal yang nanti saya jawab di depan penyelidik ketika membongkar ijazah palsu. Bisa jawab dari sini. Pasti sekarang. Nggak masyarakat Indonesia, Mas Roy kualitasnya sebagai peneliti dan sebagainya. Benar banget. Dong. Ada hal-hal yang nanti bisa jelas. Saya tuh dari dulu nanya ini mulu ke Mas Roy, belum pernah selama saya bertemu Mas Roy. Kalau penyelidiknya tanya, saya jawab. Tapi kalau Mas Silves itu nanti sudah jadi penyelidik, saya jawab. Lah karena Mas Silves itu bukan penyelidik, ya buat apa saya jawab, gitu kan? Ya kan kesalahan. Berarti kembali lagi sampai hari ini Mas Roy belum bisa menjawab pertanyaan saya ya. Mas Roy, apakah dipalsukan? Berarti bisa ada hal yang harus dijawab, ada hal yang tidak perlu dijawab. Tahun 2012. Baik, Mas Roy akan menjawab apabila penyidik yang bertanya gitu ya Mas Roy ya? Iya. Kan ada juga yang saya akan bisa buktikan nanti pengadilan, misalnya gitu. Nah, padahal dia harusnya terikat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, itu kalau itu udah jelas.
kalau saya bukan pejabat publik, jadi nggak ada berhak untuk adanya hak, apalagi Mas Silva juga kan penyelidik. Atau penyidik, peneliti. Saya bukan peneliti loh, saya bukan ahli ijazah palsu loh. Saya hanya saksi gitu. Ya kan, wajar dong sebagai saksi saya nanya. Sebagai yang lebih hebat dari saya, sebagai penyelidik. Makanya tunggu saja, itu semua akan ada jawabannya, Mas. Mas Roy, itu kan berarti kembali lagi hari ini masyarakat Indonesia, Bapak Roy Suryo yang terhormat, penuntut ijazah palsu, tidak bisa menjawab kapan ijazah ini dipalsukan, 2005 atau 2012? Tidak, sudah ada jawabannya. Ya, gitu. Siapa yang memalsukan? Kalau dipuling nanti akan ditangkap. Siapa yang, bagaimana cara memalsukan? Lebih lagi nggak bisa dijawab ini. Itu sudah jelas Pak. Perkara siapa memalsukan harusnya polisi yang menemukan. Wong kita mah sudah yakin itu palsu. Polisi yang mencari, kok malah polisi mencari membenarkan, cari pembenaran aslinya. Itu kan nggak lucu. Jelas-jelas salah. Ya, ada tahun-tahun KKN yang salah, koran yang salah. Ya udah, nanti Mas jawab di penyidik, Mas. Ya, tapi nanti intinya ya kan, kita lihat pasal-pasal nanti. Jadi kita nggak usah terlalu jauh. Pasal ini nggak bisa, pasal itu kewenangan penyidik, Mas. Ya kan. Nanti tersangka pun penyidik yang akan menetapkan, bukan saya, bukan Mas Roy, ya kan? Bukan Peradi Bersatu. Mas Roy, kalau ijazah itu memang palsu. Baik, Mas Roy, tadi kan ada pasarnya kok. Bang Sil kan sebagai saksi bertanya ke Mas Roy nggak bisa, yang harus bisa menjawab adalah pertanyaan dari penyidik gitu ya Mas Roy. Kalau saya presenter boleh nggak nanya itu Mas Roy? Kenapa? Kalau saya sebagai presenter boleh nggak nanya itu Mas Roy? Dugaan bikin palsunya di mana gitu? Kalau itu sebagai lidik saya jawab. Tapi kalau enggak, nanti saya WA aja. Gitu. Jadi Mas Roy, ini malaikat tanya pun, jangankan kita presenter atau saya sebagai saksi ya pelapor, malaikat tanya pun nggak mau dijawab ini, Mas Roy. Kan ada yang bisa, ada yang perlu dijawab, ada yang tidak. Kayak tadi pertanyaan-pertanyaan penyelidik tadi juga tidak semuanya perlu dijawab kok. Setelah saya jelaskan begini, setelah saya begini, waduh, itu begitu ya Pak ya? Iya, harusnya begini ya? Iya. Wah kalau gitu ini nggak usah aja Pak. Ya udah nggak usah. Kemudian diralat. Ya udah clear kan? Nah itu setelah saksi pelapor sudah ditanya, klarifikasi, kemudian saksi terlapor juga sudah ditanya, klarifikasi. Ini nanti klarifikasinya akan membuka apa lagi nih, Bang Sil? Ya bisa membuka banyak lagi tersangka atau banyak lagi pasal-pasal yang tentunya akan dituduhkan ya. Jadi nanti ini bisa berkembang hasil penyelidikan ini. Nantinya tentunya akan dibikin juga setelah itu kan gelar perkara. Setelah itu penyidikan. Nah di tahap penyidikan dan gelar perkara ini pastinya ada banyak orang yang bisa jadi tersangka. Banyak orang juga bisa jadi saksi terlapor atau saksi pelapor. Terus pasal-pasal yang dikenakan juga bisa tambah. Jadi kita lihat saja perkembangannya ini mengarah kemana. Nanti kita percayakan kepada para penyidik ya yang akan mengeksekusi proses hukumnya ini gitu loh. Mas Roy, bagaimana silakan? Ya, nggak apa-apa. Artinya gini, juga ada perkara pokoknya, misalnya soal ijazah palsu, yang kemudian sekarang dibuka lagi gelar perkara khususnya di Barreskrim. Itu dulu harus memiliki keputusan tetap, itu dulu harus inkrah. Supaya membuktikan apakah tujuan dari fitnah pencemaran nama baik terbukti. Nah kalau memang ijazahnya insya Allah terbukti palsu kan ya nggak ada fitnahnya, nggak ada pencemaran nama baiknya. Clear. Kalau misalnya tadi saya jadi ingat di salah satu berita di Soda Sindo itu misalnya waktu itu misalnya ada gesekan waktu itu Mas Sylvester dengan salah seorang yang tadi misalnya undang juga. Nah kalau itu ya ada gesekan, mungkin itu bisa namanya terjadi gesekan secara langsung gitu. Tapi artinya kalau memang itu hanya terjadi di dunia sosial media, keributan itu tidak terjadi atau keributan itu justru diciptakan oleh pihak-pihak yang memang bisa ditengarai, memang dia yang terlibat langsung di dalamnya kayak yang ada di Malang ya. Kemudian itu kan lucu gitu loh. Kalau ada hal-hal yang kemudian di-create sendiri, kayak misalnya itu kan sama seperti kalau demo-demo di Jakarta itu loh. Ya kan, kemudian untuk mendorong kasus, mobil demonya biasanya itu kijang merah itu ya. Itu persewaannya Bang Silves tahu lah itu. Ya
kemudian rame-rame di depan Polda. Setelah itu yang kemudian dipakai buat alasan terjadi keonaran. Nah dulu itu pasalnya undang-undang yang dipakai yang tahun 46 itu, ya tapi kan itu sudah nggak ada. Nah sekarang coba dicari yang kerugian beneran. Ya nggak apa-apa bang, itu kita ikuti aja, Bang Fes. Saya juga lihat kita serah kepada pihak kepolisian untuk benar-benar secara presisi mengolahnya, dan tidak perlu ada misalnya orang-orang yang kemudian mendongkor ya, kemudian datang supaya ini langsung menaikkan, atau ada yang meramal, wah ini bulan Juli sudah naik jadi TSK gitu. Ini udah bulan Juli, kemudian ada yang juga meramal, wah Agustus itu sudah masuk ke pengadilan. Waduh, cepet banget itu ya. Ada ramalannya. Nah biar, tapi yang namanya orang meramal Mas Yudi, biar aja. Kita tunggu saja lah faktanya kayak apa, dan kita tunggu nanti fakta-fakta dari ijazah palsu itu seperti apa. Baik, saya sih pengen dialog ini sampai 2 jam sih boleh lah, tapi sayang waktu kita terbatas. Mungkin terakhir ke Bang Silvester, silakan. Silakan. Sama Mas Silvester seneng ini. Silakan. Ya, jadi kalau sampai ada yang meramal bulan Juli ada tersangka, saya nggak tahu ya, bukan saya pastinya. Tapi intinya gini, Mas Roy dan Mas Didi dan semua masyarakat Indonesia, bahwa mengenai perkara gugatan ijazah palsu ini sudah pernah ditolak atau NO ya. Itu harus dulu kita ingat di 2 pengadilan, pengadilan Jakarta Jakarta Pusat dan pengadilan Solo. Itu sudah pernah ditolak ya, atau NO, intinya itu. Dan kita lihat sekarang yang berproses ya kan, saya meramalkan lagi nih Mas Roy, kemungkinan besar berdasarkan fakta-fakta hukum. Dan kembali lagi ya, kita lihat bahwa Dumas daripada TPUA di Mabes Polri juga kemarin kan sebenarnya sudah ditutup, tapi minta gelar perkara. Menurut saya ya kembali lagi bukan paranormal, hasilnya sama. Kenapa? Teman-teman TPUA, Mas Roy, tidak punya bukti-bukti baru atau bukti-bukti yang menguatkan semua tuduhan-tuduhan mereka, Mas Roy. Jadi intinya kalau yang saya lihat saat ini, memang Mas Roy dan kawan-kawan itu benar-benar harus menghadapi pelaporan dari Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, dan juga teman-teman relawan dan teman-teman pengacara juga sekarang ini yang tarik di Polda Metro Jaya. Karena gini Mas Roy, saya tuh udah berapa kali ya, teman-teman waktu gugatan 0103 itu pengacaranya hebat-hebat, KO juga Mas Roy. Aku nggak mau ini KO lagi, saya nggak mau ketawa sampai gigi-gigi tangan. Saya kan nggak ikut 01, 02, 03 kan nggak ikut. Jadi intinya cari bukti-bukti aja, bukan pengacara hebat yang bisa membebaskan Mas Roy dan teman-teman dari jeratan hukum. Ya, saya mau ngomong Mas Roy, kemarin saya ketemulah pengacara teman-teman Mas Roy. Waduh, kalau saya buka mereka bilang, aduh bang, kami udah di bibir jurang ini. Waduh. Udah pada kalut semuanya. Tapi itulah, itu yang dikatakan mereka ya. Gak usah bicarain yang nggak ada, nanti gibah. Ya udah, oke. Jokowi bersiap menghadapi ijazah. Mas Roy, teman-teman saya semua itu pengacara-pengacara itu. Iya. Gitu loh. Ya kita di sini semua teman juga, Bang Sil. Mas Roy, Bang Sil, makasih ya. Aduh, waktu kita sudah 20-20 nih, sayang. Nanti semoga kita bisa dialog lagi ya. Terima kasih banyak. Salam berkeluarga, makasih. Selamat malam, assalamualaikum. Nah itu teman-teman videonya, bagaimana menurut teman-teman, silakan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.